Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Saya punya cerita tentang seorang anak bernama Mawar. Saat kecil, Mawar adalah anak yang sangat baik dan juga penurut. Dia tidak pernah melawan orang tuanya. Tapi ketika dia beranjak remaja, dia mulai punya teman laki-laki dan juga mulai pulang malam-malam. Orang tuanya berusaha mengingatkan dia, tapi dia tidak mau mendengarkan. Suatu hari, Mawar pulang ke rumah dengan menangis. Dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia hamil. Mawar sangat menyesal dan dia meminta maaf kepada orang tuanya. Orang tua Mawar menangis, terluka, tapi mereka menerima Mawar kembali dan juga membantu Mawar untuk memelihara anaknya. Ada juga cerita tentang seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Suatu hari, dia sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah interview. Secara tidak sengaja, dia menabrak seorang bapak yang sedang menyeberang. Karena dia terburu-buru dan dia melihat kalau bapak itu tidak terlalu terluka, dia segera lari menuju ke tempat interview. Tapi dia langsung ditolak karena ternyata bapak yang dia tabrak adalah salah satu ayah dari pemilik perusahaan. Dari dua cerita tadi, kita bisa melihat adanya perbedaan. Mawar adalah anak dari kedua orang tuanya, sedangkan Budi adalah orang asing bagi bapak yang dia tabrak. Mari kita pikirkan, bagaimana Allah memandang kita? Apakah status kita di mata Allah? Apakah kita ini orang asing atau anak Allah? Status di mata Allah ada dua. Yang satu adalah orang asing, yang kedua adalah anak Allah. Orang asing akan diperlakukan seperti orang asing, sedangkan anak memiliki keuntungan-keuntungan yang dia peroleh sebagai anak. Kalau dengan anak kita sendiri, tentu kita akan memberikan segalanya yang terbaik. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan, kita akan memaafkan dan mencoba untuk mengajarinya menjadi lebih baik. Berbeda dengan orang asing. Bahkan kadang-kadang kalau orang asing yang salah, sedikit saja kita langsung menghukum mereka atau menjauhi mereka. Bagaimanakah caranya agar kita bisa menjadi anak Allah? Caranya dijelaskan oleh Paulus di Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Cara satu-satunya menjadi anak Allah adalah punya Roh Allah. Agar kita punya Roh Allah, kita harus mengasihi Allah dan menaati segala perintahnya. Hal ini ditegaskan oleh Yesus di Yohanes 14 ayat 15-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu, apakah artinya mengasihi Tuhan? Hal ini dijelaskan di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, Kalau kita jadi anak Allah,
Maka Allah Bapa dan Tuhan Yesus berjanji akan tinggal serumah dengan kita. Betapa bahagianya. Jadi, rutenya sangat jelas. Dari mulai memegang dan mentaati perintah Tuhan, itu artinya kita sudah mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita akan beroleh Roh Allah. Dan ketika kita memperoleh Roh Allah, kita sudah sah menjadi anak Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak apa yang akan terjadi kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus tinggal serumah dengan kita? Salomo pernah mengalami hal ini. Dia mendirikan rumah buat Tuhan. Lalu Tuhan berkenan dan mau berdiam di dalam rumah itu. Setelah itu, Salomo memanjatkan permohonannya pada Allah Bapa. Berikut ini adalah permohonan dari Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit, lalu berkata, Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini, dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu, yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediaman-Mu yang tetap. Dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih, dan ke rumah yang telah Kudirikan bagi nama-Mu, maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Hendaklah mata-Mu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu,
dan terhadap permohonan umatmu Israel. Dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Salomo meminta banyak sekali hal dalam doanya. Tapi Tuhan tidak marah terhadap doanya ini. Tapi dikabulkan atau tidaknya permohonan ini kembali lagi ada di tangan Tuhan. Salomo mengklaim hak pengampunan atas dirinya dan juga atas umat Israel. Artinya, seberapa banyak pun dosa yang dilakukan, seberapa kali pun mereka sudah dihukum Allah karena dosanya, asalkan mereka mau berbalik, memohon ampun dan menyesali semua dosanya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Bayangkan, kita sebagai umat Allah, kita terus diampuni. Meskipun kita berkali-kali melakukan dosa, meskipun dosa yang kita lakukan sangat besar. Tapi kita mungkin berpikir, kalau begitu, kita lakukan dosa saja. Toh Tuhan akan tetap mengampuni. Ini adalah pemikiran yang salah. Karena syarat utama dari menjadi anak Allah adalah punya roh Allah. Untuk punya roh Allah, kita harus taat pada perintahnya. Ketika kita tidak lagi taat pada perintahnya, roh Allah itu bisa dicabut dari kita. Dan tentu kita tidak mau kan kalau roh Allah yang kita sudah dapat dicabut dari kita. Satu hal lagi yang penting tentang ini adalah kita selalu harus memohon ampun. Tanpa permohonan ampun, kesalahan kita tidak akan diampuni. Hal ini dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 7-10. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak luput dari yang namanya dosa. Mungkin kita malas bekerja, walaupun sebenarnya malasnya mungkin cuma setengah jam. Atau bisa jadi kita bergosip. Hal-hal kecil ini, kadang-kadang kita tidak sadar kalau ini adalah dosa. Dan kita menjadi lupa untuk meminta ampun atas dosa ini. Oleh karena itu, setiap hari kita harus menyadari dosa-dosa kita dan memohon ampun atasnya. Supaya jangan sampai dosa kecil mencoreng status kita sebagai anak Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau kita menjadi anak Allah di dunia ini, maka Allah Bapa dan Tuhan Yesus berjanji akan tinggal serumah dengan kita, satu kantor dengan kita. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus dengan taat pada Tuhan Yesus, agar kita diberi Roh Kudus dan bisa menjadi anak Allah. Setelah kita jadi anak Allah, nanti Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan tinggal serumah dengan kita. Aman deh. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman, tunggu apa lagi? Mari kita taat pada perintah Tuhan agar kita segera dapat roh Allah dan juga segera menjadi anak Allah. Tuhan berkati.